Dua mobil, masing-masing $700. Kalau ikut aku minggu lalu, kamu pasti tahu. Kami ke pelelangan dealer dan donasi untuk cari mobil di bawah $1.000. Akhirnya aku beli dua mobil, Honda Element 2004 dan Ford Mustang Gran Turismo 1997 manual, masing-masing $700. Kita belum tahu soal mobil-mobil ini dan itu akan dibahas di video hari ini. Apakah aku untung atau rugi beli dua mobil ini? Kamu akan tahu langsung bersamaku jika kamu baru di channel ini. Aku dulu punya dealer mobil di New Hampshire yang baru saja kututup dan kini mulai lagi dari nol di Florida. Memulai dealer mobil dengan anggaran di bawah $5.000 mungkinkah? Kami hampir pada anggaran itu dan sudah mengajukan aplikasi hari ini. Jadi kamu tuh akan melihat toko baruku, proyek yang sedang kami kerjakan, serta perkembangan izin dealer. Tapi sebelumnya, kita akan ke lelang untuk melihat apa yang kita beli minggu lalu. Namaku Craig dari Flying Wheels. Ikuti perjalanannya. Pertama sih untuk ke lelang, kita harus menukar Jeep Wrangler dengan truk dan trailer ini. Namun ada sesuatu di trailer yang perlu dikeluarkan dulu. Jadi kita akan menarik ini ke depan dan mengeluarkan isi trailer, tapi ada masalah. Saya tidak mendengarkan mekanik saya ketika dia menyarankan saya untuk mengganti ban bulan lalu. Saya pikir ban itu masih bisa dipakai beberapa mil lagi. Ternyata tidak. Karena sekarang saya benar-benar bisa melihat betapa kering dan lapuknya ban-ban ini sebenarnya. Bannya rusak parah, jadi saya sudah pesan 4 ban baru yang akan datang besok. Besok mobil akan dibawa ke bengkel untuk diganti semua bannya. Ya, mari keluarkan mobil mahal dari trailer agar kita bisa ke lelang dan memasukkan mobil murah ke trailer itu. Sekarang, untungnya tidak ada kerusakan pada pelek, hanya bannya saja. Saya benar-benar merasakan banyak kempes dan saya mencium sedikit bau asap. Kami menepi ini, mendorong mobil ke parkir, lalu mengangkatnya dengan trailer. Tidak ada kerusakan roda, hanya ban yang parah. Mobil cantik ini sudah keluar dari trailer. Sekarang kami kembali di pelelangan dengan daftar kendaraan baru untuk dilelang minggu depan. Chevy Cavalier dengan jarak tempuh 125.000 mil, Ford Explorer 75.000 mil. Ada hal keren yang akan saya tunjukkan. Setelah menemukan Mustang saya, Ford Expedition 1998 mobil seperti ini bahkan tidak ada di New Hampshire. Mari cek apakah mobilnya tidak terkunci. Panel rocker seperti ini sekarang sudah jarang ada. Ford Expedition 1998 tanpa karat, luar biasa. Saya sudah tidak pernah melihat mobil seperti ini lagi. Kalian mungkin tak peduli seperti saya. Sebenarnya ini bukan hal besar, tapi Ford Expedition Eddie Bauer 1998 yang masih jalan ini menggantikan Bronco. Produksi Bronco dihentikan tahun 96 atau 97, lalu diluncurkan mobil ini dengan platform F150 dengan mesin 4,6 atau 5,4 liter 8, di mana 4,6 sama seperti Ford Mustang yang baru saya beli, tidak ada kebocoran manifold. Saya ingin mobil ini karena air conditionernya dingin. Apa saya terlalu melebih-lebihkan hal kecil? Keren bisa menemukan mobil-mobil acak seperti ini yang dulu tak ada yang peduli dan sekarang sudah langka. Menurut saya ini sangat keren. Saya tertarik, saya akan kembali minggu depan untuk melihat apakah bisa membeli ini. Snoreng benar-benar ingin menyambungkan bumper itu ke fender dengan bondo. Itu adalah Audi A7 dengan mesin V6 3 liter supercharged. Mobil ini hanya menempuh 33.083 mil dan ada yang menyumbangkannya. Saya sangat ingin menemukan Mustang saya, tapi saya juga tergoda dengan mobil berjarak tempuh rendah seperti mobil Survivor. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, seseorang yang punya uang, mungkin sudah tua, bisa membeli mobil ini. Biasanya mereka meninggal. Keluarganya memilih tidak menjual mobil itu, jadi mereka menyumbangkannya agar mendapat pengurangan pajak penuh. Buku-bukunya ada di sini. Mobil ini mencatat 33.000 mil. Sepertinya akan ada bagian ketiga video ini untuk lelang amal minggu depan. Di mana Mustang saya sekarang? Katanya mobil itu masih di tempat semula. Lihat ini, Ford F dan Ranger tanpa karat seperti ini tidak ada di tempat asal saya, meski sudah menempuh 184.000 mil. Mobil ini tahan lama. Lihat Ford Mustang saya, dari sini tidak terlalu buruk. Saya kira sih kondisi mobil ini lebih buruk. Ekspektasi saya sudah rendah. Ini Ford Mustang tahun 1996 dengan 100.000 mil.
Mobil ini baru mencapai 100.000 mil. Seperti di video sebelumnya, bannya kering, lapuk, dan ukurannya salah di velg Cobra R. Lampu depan akan saya ganti, dan beberapa bagian akan saya poles agar terlihat baru, lalu kita coba hidupkan lagi catnya. Ganti lampu depan, bumper masih bagus, tapi kap mesin kurang bagus. Semua ban perlu diganti. Saya akan pergi ke tempat barang rongsokan hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Lihat apakah kita bisa menemukan plastik yang rusak akibat matahari. Ini terjadi karena seseorang mengganti tutup bagasi dan spoilernya, lalu tidak memakai segel yang benar atau pemasangannya salah. Tutup bagasi menyebabkan air tergenang dan berkarat, jadi selain spoiler kita juga butuh tutup bagasi. Namun bodinya ternyata lebih baik dari perkiraan saya. Saya rasa banyak dari ini akan kembali seperti semula. Sayang sekali ban-ban itu punya alur yang bagus, tapi sayangnya sudah kering dan retak. Semua kekusaman ini menurut saya akan kembali bersinar. Saya sudah bilang di video sebelumnya soal spoiler aslinya. Sebenarnya, saya lebih suka interior kain karena lebih awet daripada kulit. Meski bertentangan dengan ucapan saya tadi, di video sebelumnya saya kira airbag sudah mengembang, tapi ternyata tidak. Memang seperti dipanggang di bawah matahari Florida. Bagian luar airbag di penutup setir menjadi rapuh dan terlepas, sehingga kita bisa mencari pengganti airbag untuk mobil ini. Masalah lain muncul jika orang mengganti spoiler tanpa mengganti seal atau memasangnya tidak benar, sehingga kelembapan dan air bisa bocor masuk ke lubang spoiler. Seperti yang baru saja saya bilang, dan menyebabkan keropos pada tutup bagasi, tapi itu bisa lebih parah lagi, airnya masuk ke bagasi. Dan kemudian lantai bagasi kamu jadi keropos. Jadi kamu bisa lihat lantai yang keropos di situ karena airnya akan mengendap di titik terendah yang jelas-jelas ada di situ. Dan sekarang kamu bisa lihat sepatu saya, bukan bagian pribadi saya, tapi sepatu saya. Oke, kita punya masalah lain. Jadi ini adalah mesin V8 4,6 liter. Mesin ini cukup tangguh dan digunakan juga di truck Ford, dibuat agar awet. Namun masalahnya ada pada kap mesinnya, meski kap ini sebenarnya bagus. Salah satu penonton saya bilang kap mesin ini harganya ratusan dolar, padahal hanya dari fiberglass. Pengait kapnya juga rusak, jadi tidak bisa tertutup rapat. Kita mungkin perlu kap mesin, tutup bagasi, dan ban. Mobil ini butuh banyak perhatian. Proyek besar seperti ini membuat video seru dan saya sangat menikmatinya. Mesinnya bagus, dengarkan suaranya. Ya, saya tumbuh besar menyukai Fox Body dan mesin Ford 5 liter. Menurut saya, suaranya salah satu yang terbaik. Mesin 46 ini suaranya bagus. Sekarang kita cek apakah mobil ini bisa jalan, karena kita punya Mustang V8 transmisi manual. Koplingnya terasa oke. Setirnya kini agak kaku. Dengan speedometer dan odometer analog, jaraknya mungkin bukan benar-benar 100.000 mil. Di Florida, kendaraan berusia di atas 10 tahun tidak wajib mencatat jarak tempuh. Jadi mereka tidak perlu memberitahu apakah jaraknya diketahui, cukup ditulis bebas. Mobil ini berjalan baik. Terus saya membayar $700 untuk Mustang V8 manual yang bisa dikendarai. Luar biasa. Saya harus keluar dari truk, jendelanya tidak bisa dibuka, saya tidak bisa membuka pintunya. Saya seperti trailer. Oke, saya punya masalah. Jendelanya tidak bisa dibuka, jadi saya tidak bisa membuka pintu mobil. Saya harus keluar dan masuk lewat bagasi. Oke, saya sebenarnya tidak benar-benar memikirkan itu sebelumnya. Tutup bagasi ada di laci dashboard, jadi saya harus buka bagasi lewat kursi belakang. Untungnya kursi belakang bisa dilipat ke bagasi. Saya dorong tutup dek, lalu keluar sebelum kita pergi. Saya ingin menunjukkan satu mobil lagi yang disumbangkan karena ini adalah Buick Reatta yang cukup keren, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Mobil ini sangat sempurna di dalam dan hanya menempuh 33.000 mil. Mobil ini sangat mirip dengan Cadillac Alante. Ini seperti satu tingkat di bawahnya, tapi seperti yang bisa Anda lihat, mobil ini benar-benar keren. Saya pun suka semua panel digital itu dan seperti Buick, kulit mewah serta knob dan tombol besar.
Dengan $700, saya beli Mustang Gran Turismo V8 manual. Meski bodinya keropos, ban kering, dan kondisinya kasar, yang penting mobil ini masih bisa jalan. Sekarang mari kita kembali ke bengkel baru saya, di mana kita akan memeriksa Honda Element dan juga melihat apakah kita bisa mendapatkan suku cadang untuk mobil-mobil ini di video ini. Oke, kita sudah kembali di bengkel saya. Ini mobil $700 kami lainnya. Honda Element 2004 dengan jarak tempuh 208.000 mil, jendela pecah, dan tutup bensin hilang. Secara umum butuh perhatian, tapi kondisinya bagus dan ini transmisi manual 4 silinder. Honda seperti ini termasuk kendaraan terbaik yang bisa kamu beli. Namun, ada beberapa bagian hilang dan lampu depannya buruk. Di video terakhir saya sebut punya teman dari bengkel dulu yang suka menimbun Honda Element. Jadi kita akan bawa ini, pertama-tama kita akan menurunkan Mustang dulu, lalu kita akan bawa ini ke dia. Untuk melihat apakah kita bisa menemukan semua bagian yang kita butuhkan dan berapa biayanya untuk saya. So, belum baik tuh mengeluarkan Mustang dari trailer. Ini pasti merepotkan. Saya akan masuk dan berusaha semaksimal mungkin. Oke, jangan jatuh menimpa saya. Langkah pertama berhasil. Sekarang kita harus ke depan dan kita sudah masuk. Aduh, kunciku ketinggalan di mobil. Semoga kita bisa segera jalan. Untung aku taruh di posisi netral jadi mobil bisa keluar dan aku bisa keluar juga. Beginilah suka duka beli mobil proyek. Sekarang kedua proyek sudah di sini. Sebaiknya kita buat daftar suku cadang, jadi aku akan catat kebutuhan untuk kedua mobil ini. Aku simpan di ponselku dan bisa memesannya sekaligus. Lalu saat semuanya sudah lengkap, saat itulah aku bisa mulai mengerjakan proyeknya. Mulai dari Mustang, kita butuh lampu depan dan harus memolesnya. Itu akan jadi langkah terakhir dan kita lihat apakah semua karat bisa hilang. Ini dari catnya, tapi bukan suku cadang. Kita butuh lampu depan, velg dan ban atau hanya ban, serta plastik yang sudah dibahas. Saya butuh tutup bagasi baru. Akan lebih baik kalau saya bisa membuat mobil ini kembali seperti standar. Jadi ya, kita butuh tutup bagasi baru. Saya perhatikan remnya benar-benar sangat lembek. Jadi kita akan lakukan inspeksi dan kita akan perbaiki remnya. Saya butuh airbag baru, saya butuh panel kontrol utama yang baru. Di sini, jok ini benar-benar jelek. Saya rasa saya tidak bisa memperbaikinya. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa jok. Saya rasa saya bisa membersihkan semua ini. Kita butuh radio. Dan panel pengukur itu dulunya berwarna putih, sekarang sudah tidak putih lagi. Jadi mungkin kita akan mengganti panel pengukur itu, lalu menambal lantainya. Itu saja untuk Mustang. Saya akan pergi mencari suku cadang elemen ini. Lampu depan bisa diperbaiki, tapi mungkin kita bisa dapat yang baru dari seseorang. Saya sudah memeriksa kaca belakang. Sepertinya kita akan membutuhkan jok selain itu. Interiornya sudah bagus, jadi kita hanya perlu jok, kaca, dan tutup bensin. Untuk mobil ini, bannya terlihat bagus dan sekali lagi kita akan melakukan inspeksi pada seluruh mobil. Oh, dan kita juga butuh ini. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa menemukan suku cadang untuk kedua mobil ini di segmen berikutnya. Kalau kamu sudah nonton video pengusiran saya, pasti kenal tempat ini, di mana saya diusir karena parkir dua mobil di area yang seharusnya hanya satu. Dan saya tahu berdasarkan pengalaman sebagai pemilik di gedung industri, tempat parkir memang sangat terbatas. Begitu Honda Element pindah, saya langsung parkir di sini agar tempatnya tidak diambil. Dia tidak suka, kami pun berpisah. Sekarang lihat hasilnya. Ada kendaraan rongsokan diparkir menyamping di tempat Honda Element, tapi sekarang kita di Honda Element. Memang ada kaca seperempat yang saya butuhkan, tapi tutup bensinnya tidak ada. Joknya masih bagus dan keren. Ada bagian trim, saya tidak perlu trim. Dan sayangnya ada 3 elemen lain yang duduk di situ selama berbulan-bulan, selama 3 bulan saat saya di sini. Kita perlu ke tempat barang rongsokan ukuran ban standar. Mustang Gran Turismo adalah 245 garis miring 45 R17. Mereka punya satu set di sana di velg yang sama. Selamat datang di salah satu hal favorit saya di tempat barang rongsokan. Ya, saya suka berburu barang bekas. Jadi inilah Honda Element donasi dari teman saya minggu lalu. Tapi lihat ini. Sepeda GMC Denali 10 percepatan ini mungkin memang bawaan saat membeli Denali. Ban banyak tersedia, jadi saya bisa mencari yang cocok dengan velg saya.
mereka punya di sana. Tapi saya harus memasang dan menyeimbangkan semuanya ke velg Cobra R yang sekarang tidak masalah karena saya suka velg Cobra R, tapi mereka juga punya yang ini dengan 4 ban Bridgestone baru. Ini ukuran 19 inci. Saya penasaran apakah ini benar-benar muat di mobil saya. Mereka terlihat keren, velg dan ban 19 inci di Mustang saya sekarang. Sedikit bocoran, di video selanjutnya saya akan membahas Gran Turismo 13 bermesin Coyote. Saya membeli satu set velg dan ban Mustang baru seharga $400. Sudah terpasang dan seimbang di velg Gran Turismo. Karena itu saya memilih mengeluarkan uang daripada memasang dan menyeimbangkan ban bekas. Saya pernah dengar ada Mustang seperti milik saya. Entah kenapa saya senang berada di tempat rongsokan. Saya rasa itu terjadi lagi. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan ditemukan di tempat rongsokan. Saya datang mencari Mustang, tapi malah menemukan Honda Element. Ironisnya mobil ini sudah bertahun-tahun diparkir di luar lahan lama saya dan sekarang ada di sini. Jadi saya harus membayar lebih mahal untuk yang satu ini daripada saat mobil ini masih ada di dalam lahan parkir saya selamanya. Mereka punya 3 barang yang saya butuhkan. Kaca jendela, pintu bensin, dan lis. Jadi kita akan minta harga untuk semuanya. Mari kita cek kursinya, kondisinya juga tidak lebih baik. Pintu bensin mudah dilepas dengan 2 baut 10 mm. Warna pintu bensin sama dengan plastiknya. Itulah alasan saya suka Honda Element, karena semuanya plastik. Misi kendaraan nomor 1 selesai. Sekarang jarang sekali melihat seperti ini, dan menurut saya itu keren. Tapi, apa benda kuning itu? Saya kira Camaro, tapi ini di barisan mobil Jepang. Itu Porsche 944 yang kosong. Tidak berguna buat saya meski keren. Mobil ini pakai mesin V6 3 liter. Banyak Infiniti sejenis memakai sasis mirip. Nissan 240 SX dengan mesin KA 244 silinder. Ini Nissan terbaik yang pernah dibuat saat Nissan masih memproduksi mobil luar biasa sebelum mengeluarkan model seperti itu. Generasi Ultima, Sentra, dan Murano dengan transmisi continuously variable transmission yang buruk jadi awal kejatuhan Nissan. Sekarang kita bahas Ford, ada Mustang Fox Body, benar. Ada model convertible, mesin 6 silinder juga tak masalah. Bumper Gran Turismo cocok untuk siapa saja yang butuh. Lampu sudut di dalam masih ada. Mobil ini sudah cukup kosong, tidak ada apa-apa lagi di sini. Mustang di bawah sana juga kelihatannya hitam, yang berarti tutup bagasi, kap mesin, semuanya bisa dipakai di mobil saya. Mari kita lihat. Oh, ini Gran Turismo 4,6 liter V8, jadi mesinnya sama. Kap mesinnya perlu dicat, kita punya kap mesin, lampu depan, dan tutup bagasi standar. Meski saya kurang minat lampu depannya. Jadi ini tutup bagasi Ford Mustang Gran Turismo tahun 96 yang tidak keropos, jadi masih bisa dipakai. Apalagi yang kita perlukan, kita butuh airbag. Apakah ada airbagnya? Ada, tapi kotor dan mulai retak persis punyaku. Seperti yang saya bilang, saya lebih suka kain daripada kulit karena alasan ini. Itu Maverick tua, memang Maverick di situ. Mustang generasi berikutnya berdampingan dengan Mercury Cougar yang menggantikan Ford Probe. Keduanya memakai mesin V6 2,5 liter dan interior hampir sama. Mobil itu keren. Salah satu mobil pertama saya saat sekolah menengah atas adalah Ford Probe 1993 mirip dengan ini. Lalu mobil-mobil ini keluar dan sebenarnya sangat bagus di tahun 99, jadi bagian ini sudah cukup retak. Jadi itu tidak berguna bagi kita. Generasi yang salah di situ, di sana, dan di sini. Saya ingin Mustang saya tetap tanpa dicat, jadi kalau ada yang hitam dan kondisinya bagus, itu ideal. Ini generasi terbaru, seperti Mustang tahun 2005 ke atas. Fakta menarik, Lincoln Mark 8 memiliki mesin Cobra, jadi kepala silindernya sama dengan Mustang Cobra. Menurut saya 30V, 32 katup, dual overhead cam, dan rantai timing ganda membuat mesin ini luar biasa. Saya yakin benar beritahu jika saya salah soal model body. Nah, tadi saya kira melihatnya di sana. Ini versi abu-abu mobil saya, mungkin tahun 94 atau 95. Dan satu-satunya alasan saya berpikir begitu adalah karena scoop samping di bawah sana. Saya juga tidak terlalu yakin. Jok kulitnya nggak berguna, airbagnya juga nggak berguna, mobil ini nggak ada gunanya. Segalanya sudah keropos di New Hampshire, tapi saya tak perlu khawatir soal ular derik. Di sini, ular derik bisa ditemukan di mana-mana. Generasi saya harus hati-hati. Hitam tanpa kap mesin. Sebenarnya kap mesinnya putih. Bagaimana dengan airbagnya? Lucu ya, lampu depannya sama seperti punyaku, juga jok kainnya. Aku penasaran kondisi jok ini lebih baik dari punyaku atau tidak. Sayang sekali. Tidak ada airbag. Jok ini kondisinya lebih baik dari punyaku dan sepertinya memang sama kan? Kurasa begitu. Spoiler dan tutup bagasinya sama, hanya saja yang ini patah, sedangkan yang lain tidak keropos. Mustang generasi lebih baru. Ini dia.
Apakah kap mobil ini sebelumnya hijau? Jadi mungkin kapnya juga hijau. Ini retak dan tidak berguna bagi saya. Tutup bagasi juga sudah dicat semprot dan tanpa airbag meski kondisinya bagus. Oke, itu saja untuk Ford Mustang. Kita sudah kumpulkan semua bagiannya. Hey, Ford Thunderbird tahun 98. Tahu kan? Mobil-mobil ini hadir dengan opsi mesin V8 4,6 liter dan sebelumnya mereka menggunakan mesin V6 supercharged dengan opsi Super Coupe. Ini mesin 3,8 liter versi Super Coupe tahun 94-an punya transmisi manual dan mesin V6 supercharged. Meskipun terdengar keren, mobil-mobil itu hanya punya pasar khusus yang kecil. Jadi meski punya, sulit untuk menjualnya kembali. Kita punya Firebird tua, satu lagi Firebird tua. Oh, limusin Cadillac Grand Prix. Itu apa, Buick tua sekarang? Saya coba membagikan sedikit pengetahuan saya tentang mobil untuk kalian supaya saya bisa memberikan nilai tambah di video-video ini. Saya sedang di tempat rongsokan, berkeliling karena saya menikmatinya. Ya, tapi kalau kalian butuh suku cadang untuk mobil kalian, ini bukan sponsor siapapun. Tapi kalau kalian pergi ke carpark.com, kalian bisa mencari suku cadang apapun yang kalian butuhkan dari seluruh penjuru negeri. Biasanya saya melakukan itu. Baru saja saya melakukannya untuk fender Mustang perak yang tadi saya tunjukkan dan mendapat fender dengan warna yang saya butuhkan. Ya, itu sangat membantu. Nah, kalian bisa cari lokasi, siapa atau tempat rongsokan terdekat yang punya velg, ban, atau kebutuhan lain di situs web itu. Jadi kalian nggak harus keliling cari barang bekas seperti yang saya lakukan sekarang. Tapi di mana serunya kalau begitu? Kalau kalian punya waktu luang, saya suka jalan-jalan di tempat rongsokan. Mungkin itu membuat saya aneh, saya juga nggak tahu. Saya lihat ada 2 Corvette tua, satu dari tahun 70-an di sini, satu lagi di sana, serta Camaro tahun 2010 ke atas di situ. Cukup berburu di rongsokan untuk saat ini. Saya sudah punya daftar suku cadang, kita akan ke kantor dengan daftar dari tiap mobil yang cocok, ya Rakun. Lalu kita akan dapatkan harga untuk semuanya. Jadi kita akan lihat berapa sebenarnya biaya untuk Mustang dan untuk suku cadang elemen, supaya saya tahu berapa yang akan kita keluarkan untuk mobil-mobil ini. Semua suku cadang harganya sangat masuk akal. Saya suka melakukan hal seperti ini, saya sangat menikmatinya. Semua suku cadang harganya sangat masuk akal, jadi tutup bensin harganya $13. List kaca depan $7, kaca seperempat belakang pengemudi $32. Tapi saya harus lepas sendiri dan kurang percaya diri. Ford Mustang, kap mesin, bagasi masing-masing, $92, kursi pengemudi $42. Jadi dengan kurang dari 250, kurang dari $230, saya bisa melengkapi, saya bisa menyelesaikan Mustang itu. Mobil itu perlu dicat ulang, bannya $200 saya bisa pasang, mungkin dia mau $50 per ban bisa ditawar. Dia juga jual velg Mustang 19 inci seharga $800. Ya, tapi saya bisa beli itu di marketplace dengan harga lebih murah. Lihat, ini Honda Prelude sangat bersih, bahkan knalpot aslinya masih ada. Apakah ini transmisi manual? Ini bukan Matic, tapi mobil ini sangat bersih. Semuanya masih orisinal. Wah. Bumper dan kap mesin sempurna, lampu depan flip up, penutup velg asli masih ada. Keren banget. Tipe Super Hikus yang dikenal pemilik Nissan sebagai Super Hikus bukan Honda. Versi Super Hikus mobil ini punya kemudi 4 roda. Wah, keren, bisa lihat itu. Kami membayar $700 per mobil. Kemungkinan suku cadang elemen di bawah $100 dan Mustang di bawah $300. Kita perlu tambah 1 set roda, jadi harus keluarkan $1.000 untuk Mustang agar bisa jalan sebelum dicat. Elemen akan di bawah $800 dengan semua suku cadang digabungkan. Jadi saya akan kembali ke sini dengan semua alat saya di lain hari saat saya punya lebih banyak waktu. So hari ini adalah hari yang baik. Saya sendirian menyelesaikan beberapa pekerjaan, pergi ke lelang, pergi ke tempat barang rongsokan. Ini seperti andai saja saya punya partner dalam kejahatan. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Akhirnya kita akan sampai ke Mustang dan elemen, jadi ingat mereka untuk seri kita berikutnya. Saya mengalami masalah serius dengan Homeowners Association di kondominium tempat pembunuhan itu. Juga akan ada Mustang Gran Turismo perak. Kalau suka videonya, beritahu apa yang disuka atau tidak agar saya bisa buat konten sesuai keinginanmu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tekan tombol jempol. Itu sangat berpengaruh pada channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, adios.